Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Vikaris Ika Sirindayu STH yang bekerja dan melayani di Resort GKI Paul Bantanan. Diberikan kesempatan untuk menyampaikan renungan bagi setiap kita sekalian sahabat BSCD. Namun sebelum itu marilah kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan dan berkat Tuhan yang senantiasa memberkati kami hingga pada saat ini. Kami anak-anak Tuhan rindu untuk membaca dan mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan turun dan diam di atas kami, sehingga kami dapat mengerti dan dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan pada hari ini. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, nas yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Ayub pasalnya yang ke-7, ayat 1 sampai yang ke-21. Kitab Ayub pasalnya yang ke-7, ayat 1 sampai yang ke-21 dengan judul perikop, Hidup itu berat. Bukankah manusia harus berkumpul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang disia-sia, dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Barengga dan abu menutupi tubuhku, kulitku menjadi keras lalu pecah. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi. Sementara engkau memandang aku tidak ada lagi. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Apakah aku ini laut atau naga, sehingga engkau menempatkan penjaga terhadap aku? Apabila aku berpikir, tempat tidurku akan memberi aku penghiburan, dan tempat pembaringanku akan meringankan keluh kesahku. Maka engkau mengagetkan aku dengan impian, dan mengejutkan aku dengan khayal, sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan? Dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat? Bilakah engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku dan biarkan aku sehingga aku sempat menelan ludahku? Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau, ya penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu, sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku dan tidak menghapus kesalahanku? Karena sekarang aku terbaring dalam debu, lalu engkau akan mencari aku, tetapi aku tidak akan ada lagi. Sabda Allah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup itu ibaratkan seperti sebuah perjalanan. Tidak selamanya jalan yang kita lalui itu pasti mulus, lurus, rata, dan beraspal. Pasti akan ada yang berlobang, berbatu, berlumpur, kerikil, dan banyak lagi yang dapat menghambat perjalanan kita, baik itu karena cuaca yang tidak baik dan sebagainya. Sehingga kendaraan yang kita gunakan bisa saja rusak, pecah ban, dan sebagainya yang menghambat perjalanan kita untuk segera sampai di tempat tujuan kita yang kita mau. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melalui jalan itu untuk menuju tempat perhentian kita. Begitu juga dengan orang yang hidup di dalam Tuhan. Semakin kita dekat kepada Allah,
semakin banyak tantangan, rintangan, dan pencobaan yang ingin menghambat kita untuk dekat kepada Ia, Tuhan kita Yesus Kristus. Akan ada banyak cara iblis untuk menggoncang iman dan pengharapan kita, supaya kita jauh daripada Tuhan yang merupakan tujuan hidup kita sebagai orang Kristen atau orang percaya. Tidak selamanya kita akan selalu tertawa, berbahagia. Pasti akan ada namanya pencobaan, pergumulan hidup, sakit penyakit, bahkan duka cita bisa saja membuat kita jauh daripada Tuhan. Maka tidak jarang Bapak Ibu, banyak orang ketika menghadapi yang namanya pergumulan, sakit penyakit, bahkan kedukacitaan, ia akan jauh daripada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi di dalam hidupnya. Maka dari itu, mari kita belajar dari tokoh Alkitab yang sungguh luar biasa, yaitu tokoh Nabi Ayub. Kita tahu siapa itu Nabi Ayub. Dalam hidupnya sungguh jelas dikatakan ia adalah seorang hamba yang taat. Maka buah dari ketaatannya Allah memberkati hidupnya dengan diberikan keluarga, kekayaan, sehingga makmur. Tapi nyatanya iblis tidak menyukai hal tersebut. Iblis ingin mencobai Nabi Ayub. Apakah benar ia adalah seorang yang taat apabila ia mengalami penderitaan hidup? Dan dengan izin Allah, Ayub dicobai satu persatu. Kehilangan keluarga, kekayaan, bahkan menderita sakit penyakit yang sungguh luar biasa parah. Bahkan sahabatnya sendiri menuduh ia seorang yang berdosa. Maka dari itu Allah menghukum ia. Atas apa yang terjadi, Nabi Ayub berkeluh kesah kepada Allah atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Mengapa hal itu bisa terjadi kepada ia yang merupakan seorang hamba yang taat dan berkenan di hadapan Allah? Kita pasti pernah merasakan apa yang dirasakan oleh Nabi Ayub, mempertanyakan kenapa penderitaan, pencobaan selalu menghimpit kita. Mungkin saja di antara kita ada yang menyalahkan Tuhan, bahkan jauh daripada Tuhan, atas apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar dari tokoh Nabi Ayub, di mana ia tetap mempertahankan imannya. Bahkan ia semakin dekat kepada Allah meskipun penderitaan, sakit penyakit, bahkan kedukacitaan yang ia rasakan. Ia tetap meyakini dan percaya bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu di dalam hidupnya. Tuhan memiliki rancangan yang terbaik. Tuhan mampu mengangkat apa yang dirasakan oleh Nabi Ayub sehingga ia mampu melewatinya. Begitu juga kita tahu bahwa Tuhan berjanji bahwa ia selalu menyertai dan memberkati kita dimanapun kita berada, asalkan kita mengandalkan Ia. Dan terbukti nyata, Nabi Ayub dapat melewati setiap pencobaan, penderitaan, kedukacitaan yang menghimpit ia. Ia menang dalam iman menghadapi iblis, dan iblis tidak berkuasa di atas kehidupan orang yang berserah diri penuh kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya setiap kita seperti Nabi Ayub yang selalu percaya dan mengandalkan Allah dalam kehidupan kita, sehingga iman dan pengharapan kita semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Roh Kudus atas firman Tuhan yang diperdengarkan bagi setiap kami. Kiranya dalam menjalani dan menghadapi kehidupan kami semakin dekat kepadamu. Tuntun bimbing kami Tuhan, sehingga kami tidak jatuh ke dalam dosa dan pelanggaran. Berkati dan sertai hidup kami apapun yang kami lakukan dan kerjakan. Kiranya menjadi sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Begitu juga seluruh sahabat BSJD dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan menutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.